Ya semuanya perhatikan ya. Ini Muhammad Fahim. Judulnya hambatan mahasiswa saat belajar online di rumah. Ya, ini tadi Muhammad Fahim bilang belum ada variabel terikatnya, masih awal ya, dari awal yaitu dari variabel bebasnya, yaitu sebentar ini kok terlalu panjang ya. Kalau gini kan, gini mungkin bisa. Pakai kursor aja. Nggak enak juga ini kursornya. Loh, kok ke bawah ini? Mouse-nya kurang sip ya. Mouse-nya kurang bagus, kurang sip ini sebentar. Lihat sih. Nggak bisa bagus ya. Oke, ini aja. Tentang hambatan mahasiswa saat belajar online. Ya, ini di sini disampaikan panduan skornya. Tapi nanti dalam kenyataannya, ketika Anda membagikan kuesioner ini kepada responden, panduan skornya tidak bisa ditampakkan. Ya, kita aja yang tahu. Panduan skornya itu tidak perlu ditampakkan. Jadi agar mereka nanti memilih jawaban dari butir-butir pertanyaan ini dengan seobjektif mungkin sesuai dengan keadaan mereka. Jadi tidak usah ditampakkan ini. Ini cukup nanti kita sendiri yang tahu ketika ditampilkan dalam naskah skripsi ya, naskah di lembaran-lembaran skripsi. Ini kenapa kok saya kemarin memberi contoh ini untuk antum biar paham bahwa setiap nilai ini nanti setiap pilihan nanti bisa diangkakan ya. Pilihan di sini nih nanti bisa diangkakan. Ya, angkanya gimana? Ya tergantung dari jawaban dari mereka ya. Ketika mereka sangat setuju dengan ini tadi dengan variabel bebasnya, maka dia dikatakan setuju maka diberi poin yang besar. Ketika tidak setuju dengan variabel bebasnya, maka dikatakan dia memiliki nilai kecil. Kemudian saya ingatkan juga ada pertanyaan negatif dan itu diperbolehkan dan harus diberi tanda. Pertanyaan negatif itu artinya adalah ketika dia menjawab sangat setuju, justru nilai kecil. Ketika dia menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju, justru nilainya besar. Ada seperti itu dan diperbolehkan. Tapi diberi tanda. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sini ada beberapa pertanyaan. 1 sampai 10 ini sudah kemarin sudah disampaikan ke teman-teman ya. Paham ya? Sekarang coba kita ke Excel-nya. Nah, ini Excel-nya. Sebentar saya besarkan. Ini namanya begini boleh ya, tidak usah tampakkan. Nama dirahasiakan boleh, ditampakkan boleh. Kemudian ini butir soalnya, ada 10 butir soal. Kemudian ini mencari apa? Validasinya ya. Nah, validasinya di sini mana yang valid? Mana yang valid? Saya klik sini ya, saya klik ya. Saya klik, kok nggak muncul di sini? Oh ini muncul ya, korelasi. Betul ini. Plus, 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 kok ada plusnya ya? Plus korelasi, kok ada plusnya? Saya nggak ngerti ini, sebentar. Siapa? Muhammad siapa itu? Fahim, Ustaz. Fahim ya. Ini, diklik sini ya, ini rumusnya ya. Ini kan berarti butir soal pertama ini. Nah, F berapa ini? Ini 8 ini ya, 8 sampai dengan ini F 16. Coba saya klik sini ya. 8 sampai 17. 17. Iya, betul 17, saya keliru, 17. Terus ada di sini 8, kok ada 2 ini? Loh, Enggak, ini antum enggak ada buat ini ya. Ini muncul sendiri atau gimana ini? Coba saya klik sebelah sini. sama. Oh, ini ya ada selalu ada plusnya ya. Enggak apa-apa, saya juga belum tahu. Ini kemudian sebenarnya Fahim, korelasi itu tidak mungkin memiliki nilai lebih dari 1. Ya. Nilainya itu adalah maksimum 1, minimum -1. Ya, jadi antara 1, kemudian 0,7, kemudian 0,6.
0 minus bisa ya, minus 0,5, minus 0,7 boleh. Minimal minus 0,1. Tapi saya enggak ngerti kok ada muncul minus ini ya. Gitu ya. Coba saya copy ya. Coba saya copy coba ya. Saya kerjakan di tempat lain coba. Saya copy. Saya kerjakan di sheet yang lain ya. Di sheet yang lain. Ini mungkin bisa ya, kosong. Kosong ini. Ya, sudah ya. Coba diperhatikan. Ini bukan, ini enggak dihitung. Ini adalah apa itu? Pikir soal. Butuh soal. Enggak dihitung. Yang hitung ini, berarti coba sih ya. Ini saya buatkan kolom untuk validitasnya. Saya buatkan kolom untuk validitasnya. Ya berarti ini enggak cocok ini, terlalu besar apa? RAM-nya kurang ya, RAM laptop saya ini kurang, cuma 2 ya, kurang. Coba sih ini ya. Ini berarti pakai apa? Formula. Kemudian setelah formula muncul more function, kemudian pakai statistik gitu ya. Pakai statistik, pakai yang Corel ini. Corel ini mahasiswa ya. Corel, nanti ada muncul Windows-nya, muncul jendelanya. Ya. Kemudian nanti dari jendela tersebut kita bisa mengaitkan antara butir soal ini dengan tabel, dengan total soalnya. Nih, butir soal, butir skor butir soal dengan skor total. Ntar, di sini ada skor total ini. Nah, ini skor total nih. Nah, ini ya. Jadi coba kita bawa ke tengah ini. Nah, sini. Nah, ini array yang pertama ini ya, ini ya. Ini nanti kita isi dengan ini. 3 sampai ini 4. Nah, ini array yang kedua diisi dengan total skor ini tadi. Nah, sampai 33. Nah, tapi di array kedua ini ditambahi F4 kan begitu, sampai muncul dolar. Ya, jadi ini ya, antum lihat ya. Kalau saya klik F4 akan muncul seperti S mengapit gitu ya. Nah, gitu ya. Sampai S mengapit kemudian kemudian di OK ya. Di OK ini ada OK-nya ini. Oke. Ya, maka akan muncul di sini. Nanti nilainya ya, ini nilainya 0,49 ya. Kemudian kita letakkan kursor di bawah sampai muncul tanda tambah, kita bawa ke sebelah kanan, kan begini. Iya. Nah, coba diperhatikan sini. Loh, enggak ada tanda ada yang lebih dari -1 enggak ada. Enggak ada lebih dari 1 enggak ada. Siapa? Muhammad Fahim. Ya, langkahnya antum kemarin sudah sesuai ini. Sama. Kenapa? Sama ya? Di laptop Ana ada tanda plusnya. Ini plus semua, plus ini minus, ini minus. Iya kok, di tempat antum ada tanda plus. Coba ini saya klik ya. Saya klik nanti akan muncul rumusnya di sini. Nah ini, enggak ada plusnya. Tidak ada plusnya. Ya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa sekarang kan biar tahu. Kalau tahu gitu kan nanti sudah bisa memperbaiki kesalahannya. Enggak apa-apa ya. Muhammad Fahim ya. Oh, dalam saat. Ya wis ya sudah ngerti kan? Oke, saya lanjut. Saya lanjut ke tadi. Nanti biar dikoreksi oleh Saudara Fahim. Ini tadi ada plus 1 lebih ini, berarti keliru ya. Sebentar. Terus kemudian mana ininya? Reliabilitasnya. Belum. Udah, Sir.
Mana? Di atas. reliabilitasnya di atas. Di mana? Enggak ada. Bawah ya. Bawah, bawah. Bawah, enggak ada. Terlalu kencang, Seth. Kita turun Apa? dulu. Lewati set. Lewati. Yang kecil tadi ini. Ini, Di atas. ini. Di atasnya set. Di atasnya. Oh, ini. Nah, Oh, ini varian total. Oh ya, betul. Kemudian reliabilitasnya mana? Ini ya? Bukan, mana? Reliabilitasnya. Ini R11 itu, validasi. Ustaz, ya? Ini mungkin ya maksudnya ya. Apa? Reliabilitasnya. Rumusnya reliabilitas apa tadi kemarin pakai apa? Rumus apa? Rumus KR21 toh atau Cronbridge, coba sih tak cek, tak lihatkan yang di temanmu yang lain. Coba saya perlihatkan di sini, misalkan ini. Siapa? Khalid ya mungkin ya. Khalid coba saja Khalid. Khalid ini Misbah kemarin yang udah kelar. kenapa? Ini contohnya Khalid ya. Khalid ini apa ini? Masih apa ini? Terus ini online offline. Khalid itu kebetulan dia menggunakan komparasi bukan korelasi. Jadi dia judulnya di sini misalkan adalah pertama kan judul dulu disebutkan di sini. Nah, judulnya sebutkan perbandingan kedisiplinan antara pembelajaran offline dan online. Ini berarti pakai komparasi yang berhubungan karena apa? Subjek penelitiannya atau respondennya orangnya tetap, cuman kita hanya ingin melihat tingkat kedisiplinannya ketika pembelajaran secara offline dan secara online ya. Kemudian dibuatlah kuesionernya seperti ini ya. Kuesionernya ini mouse-nya jelek ini ya, mouse-nya kurang bagus ini. Jadi langsung melompat gitu aja. Nah, gini ya, ini butir soalnya ya, ini ada 2 butir soal, 2 macam, satunya online, satunya offline. Ini kemudian jawabannya kuesioner tadi. Ya, kemudian jawabannya ada 2, offline dan online. Kemudian dilakukan langkah-langkah ini, validitas menggunakan korelasi. Kan rumusnya ini kemarin. Menggunakan rumus korelasi ya, tapi kita pakai ini ya yang sudah disediakan oleh Excel ya, pakai formula. Ini hasilnya adalah ini. Ya, ini untuk offline, ini yang valid. Nah, ini ada yang maaf ya, ini yang valid ya. Untuk offline ini yang valid. Yang enggak valid dieliminasi. Nah, saya menyarankan sebelumnya itu tampilkan semua saja. Baik yang valid atau tidak valid tampilkan. Seperti punya Fahim tadi kan ditampilkan semua kan? Enggak apa-apa ya. Tampilkan semua seperti ini ya. Contohnya misalkan tadi ini. Ini ya, yang ini ditampilkan saja ini. Ini tampilkan semua. Jadi ini kemudian baru di copy, kemudian kita akan hanya mengambil yang valid saja. Kenapa yang valid saja diambil? Ya karena syarat dari pengambilan data itu sebaiknya diambil yang valid saja, yang tidak valid tidak usah dipakai, dieliminasi. Kita clear ya, kita clear konten ya. Kita clear konten. Nah, ini aslinya. Kita copy di sini ya. Yang lainnya ya, perhatikan juga. Kemudian yang valid akan saya beri tanda, misalkan yang valid akan saya beri tanda misalkan warna apa ya? Warna apa? Warna biru ya atau abu-abu? Atau ini aja atau warna apa ini. Boleh ini ya. Yes. Coba. Ini enggak valid ya. Valid itu paling kita ini loh. Di antara di atas 6, saya anggap yang di atas 6 yang valid. Ini saya anggap valid. Saya kasih warna ini. Ya, saya anggap yang di atas 6 ini valid.
Tuh ada berapa yang valid? Ada 5 ya. Dari 10 butir soal 5 valid. Ya, yang 5 dieliminasi yang enggak valid. Dalam kenyataannya ketika antum membuat butir soal, kalau bisa jangan hanya 10 ya, buatlah di atas 40 ya. Saya buat 50 ya, 60, 40. Karena apa? Nanti kalau dieliminasi masih banyak yang valid. Ya, ini pakai clear content ya. Kalau di clear content maka jumlahnya berkurang. Ya, karena yang dihitung hanya yang valid saja. Termasuk ini tadi enggak valid ya. Ya, di clear content gitu ya. Di antum lihat sini jumlahnya berkurang. Ya, ini antum lihat saya hapus di sini, maka jumlahnya berkurang. Clear content. Nah, ini. Ya, yang inilah yang digunakan oleh peneliti, oleh kita yang digunakan sebagai data variabel bebas. Ini aslinya ini. Ya, karena diambil yang valid saja, jadi ini. Ini yang diambil dan ini butir soalnya yang diambil adalah butir soal nomor 4, 5, 7, 8, 9. Begitu mahasiswa ya. Loh kalau apa antum sebagai guru, sebagai pengajar, antum harus melakukan perbaikan. Jadi kalau ini dieliminasi, antum harus mengganti dengan pertanyaan yang baru, yang diusahakan akan menghasilkan pertanyaan yang valid. Jadi pertanyaan yang sudah valid ini dipertahankan untuk digunakan untuk bertanya atau soal untuk tahun berikutnya. Jadi soal-soal yang valid itu kalau bisa dikumpulkan ya di dalam bank soal. Antum punya file sendiri bagi soal-soal yang sudah teruji. Yang enggak valid diperbaiki untuk diujikan di tahun berikutnya. Kalau antum jadi pengajar, ketika kita di sini sedang meneliti ya sedang apa itu skripsi, tidak mungkin kita datang berkali-kali ke respondennya ya. Kita hanya datang mungkin sekali 2 kali kepada respondennya atau subjek penelitiannya. Sehingga kalau kita begitu ya waktu kita terbatas, maka kalau begitu karena hanya beberapa kali datang, nggak mungkin kita menguji kembali mereka dengan soal. Maka kita ambil jalan sederhananya, jalan yang paling mudah yaitu yang valid yang kita pakai. Ya, sedangkan yang tidak valid yang dianggap tidak valid kita eliminasi gitu ya. Paham ya, mahasiswa? Nanti kalau antum skripsi ya. Gitu ya. Halo, sebentar, ini suara saya pas hilang. Kedengaran Ustaz. Oh ya wes, ya wes. Ada tanda-tanda hilang, enggak, saya khawatir kok pas sudah bicara banyak, oh, ternyata hilang. Ya gitu ya. Nah setelah ini kita langkah berikutnya adalah validasi. Ya ini divalidasi semuanya. Boleh. Kalau mau validasi ini saja juga boleh. Tapi saya mau minta ini aja semuanya. Ya. Jadi ada kemarin ada pertanyaan yang divalidasi yang semula atau yang sudah dieliminasi. Kalau saya yang saya validasi semua saja ini. Pertama adalah untuk belajar, kedua adalah karena inilah yang tadi kita berikan kepada responden ya, karena inilah yang semuanya ini tadi yang kita berikan ke responden gitu ya. Bukan hanya ini kan adalah setelah kita hanya mengambil bagian-bagian yang valid saja. Gitu ya. Jadi nanti setelah itu diadakan validasi. Kemudian setelah itu hasilnya adalah reliabilitas. Yang reliabilitas biasanya tidak dipakai oleh peneliti untuk dijadikan korelasi. Ya, saya katakan tadi data reliabilitas tidak digunakan sebagai apa ya, data peneliti untuk dikorelasikan. Yang dikorelasikan ya ini tadi, yang ini aja, ya mahasiswa ya, ini aja. Dan dan variabel terikatnya. Yang tadi si siapa? Fahim, ini tadi belum membuat variabel terikatnya, ini kan? Ini belum membuat variabel terikatnya, jadi masih apa? Variabel bebasnya saja. Ini ya, hanya tentang variabel bebasnya. Terikatnya apa nanti ini, Fahim?
Hambatan Prestasi, Sat. mahasiswa saat belajar dengan apa? Prestasi. Prestasi. Ya, boleh ya. Kenapa kok sedikit-sedikit prestasi ya? Karena kita di bidang Pendidikan. pendidikan. Ya, jadi oriented keberhasilan kita itu adalah dengan meningkatnya siswa, nilai siswa. Nanti diteliti yang lain boleh ya. Misalkan hubungan antara model pengajaran atau gaya guru mengajar dengan motivasi siswa, boleh ya. Hubungan antara kepandian guru, kepiawaian guru ya dengan motivasi dengan apa? Misalkan anak jadi tambah semangat, boleh ya. Karena nanti ujung-ujungnya ketika siswa itu termotivasi maka nilainya juga akan meningkat insya Allah. Itu ya. Oke, saya lanjutkan ya mahasiswa yang lain. Ini coba saya ambil tadi dari teman antum tadi yang Khalid tadi. Ini tadi sudah diambil yang valid saja. Ya, yang tidak valid dieliminasi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ini reliabilitas tadi ya. Nih, hasilnya reliabilitasnya ini tadi. Pakai ini ya. Rumus ini ya. KR21 ya, Crown Batch ya 21 ini pakai rumus ini. Sudah ada videonya, antum tinggal nanti melihat ya. Hasilnya adalah ini. Ini R-nya ini hasilnya ya. Mana hasilnya tadi? Ini hasilnya. Oh, ini hasilnya ya. Mana sih? Sebentar, hasilnya mana ini? Si. Reliabilitasnya mana? Nah, ini ya, satu ini ya. Nah, ini. Nah, saya katakan kemarin sama ini si Khalid, reliabilitas itu juga enggak ada satu, ya. Maksimum 1, minimum 0. Jadi nanti kalau misalkan reliabilitasnya adalah 1 sampai 0,8, berarti memiliki nilai yang sangat kuat. Kemudian 0,8 sampai 0,6 itu berarti kuat. 6 sampai misalkan 5 sedang ya. Kemudian nanti 5 sampai 4 mungkin lemah dan seterusnya. Jadi ini kemarin sudah saya sampaikan ke Khalid ya. Jadi ini reliabilitas itu enggak mungkin punya nilai 1 ya. Di bawah enggak mungkin punya nilai lebih dari 1, di bawah 1 ya. Kemarin juga saya sampaikan untuk diperbaiki kembali, dicek kembali ya. Jadi tolong nanti Fahim ini diselesaikan ya. Rumusnya ini kemarin sudah saya ada sampaikan di YouTube ya, cara mencarinya ya. Ini adalah jumlah butir soalnya. Kalau antum tadi 10, berarti penyebutnya di sini yang bawah adalah 10 dikurangi 1 sama dengan 9 ya. Ini di sini adalah variannya. Nyari variannya gimana kemarin? Nyari variannya pakai apa? Excel ya. Excel di sini ada formula. Punya anak ada, Sat. Di bawahnya. Ada. Ya wes punya antum di mana? Excel atau di Di Excel, Sat. Excel? Ini ya. Di bawahnya. Ini ya. Ya di sini sebentar. Di Ini. Nah, itu ya, nilai. Nah, itu, Sat. Ini. Ini 74 nih benar ya. Berarti kalau 74 ini nilainya berarti kuat. Klik ya, saya Berarti klik ya. salah. Klik sini ya, klik ya. Nah, Nah, ini. Rumusnya 10 dikurangi dibagi 9 benar nih ya, dikali dengan 1. Ya benar-benar ini. Ini. Nilai yang dilihat seperti ini nilainya ya. Sudah selesai. Kemudian langkah terakhir apa, Fahim? variabel. Langkah terakhir adalah ini sudah variabel sudah. Langkah terakhir yaitu mengkorelasikan tadi antara ini tadi variabel bebasnya dengan nilai. Tadi antum tadi maunya pakai nilai, ya. Dimisalkan saja pakai mau nunggu teman-teman mengirim nilai ke antum, ya kelamaan ya. Antum misalkan saja teman-teman tuh nilainya berapa? 3,7, 3,9, 2,8 gitu ya. Paham ya? Enggak apa-apa ya. Kemudian di ini, Fahim di ini, dimasukkan ke korelasi di sini. Di sini ya, ini. Ini kalau si siapa itu Khalid ini karena perbandingan ya. Ada pembelajaran
offline dan online ya dibandingkan, maka dia pakai komparasi atau UJT ya. Ini pakai UJT ini. Ya, ini kan dia membandingkan pembelajaran offline dan online ya. Jadi menggunakan UJT yang sudah kita pelajari bersama ini. Ya, pakai UJT. Ya, means rata-rata dari deviasi, rata-rata dari selisih dibagi dengan standar error. Hasilnya adalah dibandingkan ya antara ini hasilnya tadi hasilnya T 0, T0 itu hasil menghitung dari data dibandingkan dengan T tabel, gitu ya. Kalau nanti kita korelasi, maka kita membandingkan R0, R hasil data, hasil hitung, dengan R tabel. Sama ketentuannya ya. Kalau nilai hitungnya itu lebih besar daripada tabel, maka dikatakan secara signifikan ada korelasi. Kalau antum ya, kalau di sini Khalid memakai komparasi. Jadi dikatakan di sini ada komparasi ya, di sini ya. Terdapat komparasi ya, terdapat perbandingan atau terdapat perbedaan ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan nilai T hitungnya, nilai T data dari subjeknya itu lebih besar daripada T tabel. Ya, jadi kurang paham berarti kurang ini. Korelasi ya, kurang pakai rumus korelasi. Rumus korelasi banyak ya, pakai apa kemarin? Saya coba carikan banyak korelasi itu. Sebentar, Fahim. Mana itu? Korelasi banyak banget, yang rumusnya yang sederhana juga ada ya. Saya coba carikan di sini coba. Coba di sini aja di sini. Ada di sini nggak salah ini. Rumus korelasi itu banyak yang sederhana ya. Yang sudah saya sampaikan di kuliah juga ada. Ya, ternyata juga ini ya, masih lemot ya, belum memadai apa? Sarananya laptopnya belum bagus ternyata. Nggak bisa cepat. Chrome Ustaz. Chrome itu bisa lebih dari 1 giga makan RAM. Di Chrome maksudnya? Itu Maksudnya Chrome? Google Chrome itu Ustaz. Bisa makan RAM lebih dari 1 giga. Makanya agak lelet. Iya, ini nge-lag ya. Oh, karena ada Chrome-nya. Ini dimatikan Chrome-nya. Kalau nggak terlalu butuh bisa. Coba ya matikan ya Chrome-nya ya. Coba matikan coba Chrome-nya nih. Iya, ini matikan coba saya matikan. Chrome-nya ya. Ayo, aku nggak mati juga ini saya matikan coba Chrome-nya ini. Nggak mau juga ini. Lemot juga ini. Oh, ini ternyata dia tadi nggak ada ini ya. Saya salah pencet ini ya. Apa ini? Dan tidak ada kok, Chrome tidak punya ini, tidak ada. Ya, jadi ini tadi contohnya, tadi saya mau tadi bilang untuk korelasi banyak banget ini korelasi. Contohnya ini misalkan rumus korelasi. Iya ya. Ini kok nggak bisa cepat juga ini. Nggak tahu ini saya harus apanya lagi yang harus diperbaiki. Saya nggak ngerti ini. Ya wis ini kayaknya. Pokoknya ambil saja rumus korelasi yang sederhana ya. Khalid ya, Khalid, Fahim. Nanti dicari mana yang gampang ya. Ini Di YouTube ada Ustaz. Di YouTube. YouTube kan ya saya sudah YouTube yang saya share itu kan ada korelasi. Tapi semua sama. Atau pakai di rumus apapun ya sama ya. Sama. Dari Jadi Google ada. kenapa? Dari di Google.
Iya, Google sama, insya Allah tidak ada yang beda. Semua sama rumusnya. Ya, jadi mau pakai yang YouTube yang saya sampaikan di grup itu boleh, atau yang mau pakai yang di Google sama saja. Di apa namanya statistik itu di dunia internasional rumusnya sama. Tidak tidak sedikit rumusnya, pilihannya banyak. Nah, cuman yang saya sampaikan itu yang gampang-gampang aja, ya, supaya nanti antum tidak kesulitan, gitu ya. Oke, coba sekarang saya mau, adakah teman-teman yang mengalami kesulitan, ya, kayak tadi itu siapa? Eh, Fahim tadi ini korelasinya, validasinya, ini ya, ada kesalahan, ya. Tidak apa-apa ya, kalau salah kita mah akan segera tahu, bisa tahu perbaikannya bagaimana ya. Jadi biar kita segera tahu. Jadi yang penting antum melakukan sambil nanti, ketika melakukan ada hambatan, oh iya saya di sini kok saya nggak bisa, bisa bertanya pada teman yang lain gitu. Oke ya, tolong diselesaikan tugasnya ya teman-teman ya mahasiswa. Isa, siapa? Isa sudah masuk belum? Isa itu belum masuk. Isa belum masuk. Isa Baswedan Sudah masuk. sudah. Oh Sudah. ya wes ya, ada di grup ini tadi ini. Ya gitu ya. Jadi mahasiswa, dikerjakan segera, kumpulkan ya. Kalau nggak bisa segera tanyakan ke teman, boleh ke saya juga nggak apa-apa. Insya Allah kita ada waktu akan kita berikan solusinya.